Barakallah. Jazakallah khair. Baik, Ustaz. Masih bisa Ustaz pertanyaan Ustaz? Kayaknya 3 pertanyaan lagi nih, Dok. Baik Ustaz. Nah, ini kita ke raise hand lagi. Ada Ummu Erni Yuanita. Aduh, silahkan Ummu Erni. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya. Ini pertanyaan titipan. Suaranya bisa lebih dikerasin, Umi? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya. Kurang keras cuma. Oh iya. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ini titipan pertanyaan dari teman Ana Ustaz. Jadi dia di sini posisi sebagai kakak ipar. Adik iparnya itu hamil 2 nikah Ustaz. Dan yang menghamilnya itu suaminya itu maksudnya yang laki-laki yang menghamilnya itu udah punya istri Ustaz. Nah istrinya itu nggak setuju kalau si suaminya itu bertanggung jawab. Nah itu bagaimana ya Ustaz posisinya kalau dalam Islam itu apakah kalau hamil 2 nikah itu si laki-laki wajib bertanggung jawab atau bagaimana ya Ustaz? Kita bertanya Ustaz. Barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah. Subhanallah. Istri anak tadi ngomong sama anak. Dia beli nasi. Penjual nasinya itu ngomong sama seorang pemuda. Ngomong sama dia, mengatakan, udah, gak usah pacar-pacaran. Sekarang tuh gak ada lagi, sudah masanya pacaran. Yang ada apa kata dia? Hamil sebelum nikah. Udah kau nikah. Jadi kalau dia subhanallah, dia ingin menjelaskan kepada anak muda ini. Ketika engkau berhubungan dengan seorang wanita, berpacaran, yang ada hamil tuh nanti perempuan. Kenapa? Ma khala rajulun bimra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Seorang laki-laki kalau berduaan sama wanita yang bukan mahramnya, bukan istrinya, yang ketiganya setan sudah. Dan kembali kepada pertanyaannya. Apa yang harus dilakukan suami? Bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan sang istri tadi kalau punya suami seperti ini, pezina suaminya, maka dia seharusnya gugat cerai suaminya. Kecuali suaminya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Bukan dia mau nerima suami asalkan nggak tanggung jawab. Dia terima suaminya lagi kalau suaminya bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Kita kadang-kala memahami kehidupan dunia ini terlalu sempit, jemaah. Kita bakal ada kehidupan selanjutnya nantinya. Akan ada persidangan pada hari akhir. Baik, kalau pertanyaannya, apakah seorang laki-laki wajib bertanggung jawab kalau dia menghamili seorang wanita? Dia wajib bertobat, bukan wajib bertanggung jawab. Wajib bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena anak yang ada di perut perempuan itu nasabnya nggak kepada bapaknya. Bapak biologisnya enggak. Karena dia ada di luar pernikahan. Terus nasabnya ikut siapa? Ikut ibunya yang pasti. Kalau dia ingin menikahi, jadi menikahi karena bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, silahkan nggak apa-apa. Dan tidak butuh izin dari istri. Nggak butuh. Engkau melakukan hal itu karena bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena engkau kesian dengan perempuan ini. Silahkan, tapi tobat loh. Jangan berpikir ketika engkau menikahi dia, lalu semuanya jadi halal. Dosamu tetap dosa zina. Dan anak itu adalah anak zina, bukan anak hasil pernikahan. Oleh karena itu, tatkala datang seorang wanita kepada Nabi SAW. Dia mengatakan, ya Rasulullah, inni hubla minaz zina. Ya Rasulullah, aku hamil dari hasil zina. Nabi tidak bertanya kepada perempuan ini, siapa yang menghamilimu? Enggak. Nabi menyuruh perempuan ini yang mengakui dia berzina. Maka Nabi tidak menanyakan dengan siapa dia berzina. Perempuan ini mengatakan, fatahhirni, sucikan aku ya Allah. Di sini para wanita ketika dia berzina, dia akan menanggung
dosa zina itu sendiri. Laki-laki yang menzina juga akan menanggung dosa dia juga. Kita semua akan menghadap kepada Allah masing-masing. Maka nasihat ana adalah bagaimana dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini gara-gara dia. Kita sering mengatakan gara-gara dia, gara-gara setan dia, setan selalu ada. Tapi gara-gara nafsu kita nggak bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana kepada perempuan tersebut hendaklah bertobat kepada Allah dengan taubatan nasuha. Dan anak yang berada di perutnya itu, ya dia tunggu sampai dia lahir. Berkaitan dengan laki-laki yang menghamili dia ingin menikah atau tidak, urusan dia. Engkau punya urusan sama Allah sendiri. Barakallahu fikna.